Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perlakuan panas untuk non-ferrous material. Ya, dan kali ini kita akan membahas spesifik mengenai koper atau tembaga dan paduannya. Mari kita lihat perlakuan panas apa saja yang bisa dilakukan di material ini. Koper atau tembaga dan paduannya juga sering digunakan di industri, ya, terutama karena dia sangat bagus di bagian electrical conductor, ya, dia sangat konfigurasi terhadap listrik, ya. Bisa juga digunakan sebagai bearing, radiator, dan lain sebagainya, ya. Biasanya CU atau koper ini heat treatment yang bisa dilakukan hanya untuk homogenizing, annealing, dan stress relieving. Jadi dia spesifik biasanya hanya untuk pelunakan, ya. Ada satu jenis CU copper, ya, paduan copper, ya, terutama copper atau beryllium bronze ini yang bisa ternyata, ya, kita keraskan dengan menggunakan precipitation hardening, ya. Kita akan membahas perlakuan panas, ya, berdasarkan dari jenis CU yang ada. Pertama kita melihat CU copper murni dulu. Ya, jadi copper murni atau pure copper, ya, itu bisa dianil di temperatur sekitar 600 derajat, ya, untuk mendapatkan ductility, ya, dan pelunakan yang sama sebelum, ya, dia dilakukan pengerjaan dingin. Ya, jadi biasanya copper ini dianil setelah dilakukan pengerjaan dingin, ya, untuk mendapatkan ductility dan hardness yang mirip dengan sebelum dilakukan perlakuan panas, ya, kita bisa anil di sekitar 600, ya. Kemudian setelah kita anil di 600, dia di quench dengan menggunakan air, ya, cold water, ya. Annealing di atas 600 derajat, ya, ternyata tidak ada efek yang signifikan, tetapi justru malah membuat adanya grain coarsening atau butir yang membesar, ya, dan juga bisa mengurangi ductility, ya. Jadi untuk copper relatif hanya bisa dilakukan annealing, ya. Jenis berikutnya adalah brass, ya. Jadi brass itu bisa di-annealing juga, ya, setelah di cold work terutama, ya. Itu di-annealing di temperatur sekitar 650 sampai 700, ya. Dan didinginkan, ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan, ya. Jadi coolingnya itu, pendinginannya bisa dilakukan di rate yang di laju yang sesuai, ya. Nah, untuk brass ini terutama, ya, kita perlu mengontrol atmosfernya, ya, untuk menghindari adanya oksidasi, ya. Dan oksidasi ini biasanya akan mengakibatkan perbedaan atau perubahan warna, ya, di permukaan brassnya, ya. Apabila diperlukan, kita bisa melakukan annealing di temperatur yang rendah, ya, untuk menghindari, ya, adanya internal stress, ya, atau crack yang mungkin bisa mengganggu dari material kita, ya. Terakhir adalah bronze, ya. Jadi bronze itu ada satu jenis yang bisa kita lakukan pengerasan menggunakan heat treatment, ya, yaitu adalah beryllium bronze, ya, atau copper beryllium alloys, ya. Dia ternyata bisa respon terhadap pengerasan menggunakan heat treatment, ya, dengan mekanisme yang mirip dengan aluminium, ya. Jadi kita lakukan solution treatment dulu di sekitar 800 derajat, ya, selama kurang lebih 1 jam atau setengah jam, ya, untuk melarutkan paduan yang ada, ya. Kemudian kita quench dengan air dan kita aging, ya, di temperatur sekitar 300 sampai 320 derajat Celcius selama 2 sampai 4 jam, ya. Aging ini akan membuat second phase particle, ya, atau gamma phase akan muncul, ya, akan berpresipitat, akan mengendap di dalam matriks, ya, matriks CU, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan dari bronze ini, ya. Tapi ini hanya untuk yang beryllium bronze, ya. Tipe bronze yang lain tidak respon terhadap pengerasan dengan menggunakan heat treatment ini dan hanya bisa di annealing, ya. Yang bisa di annealing di sekitar temperatur 500 derajat, ya. Jadi kita tahu ada beberapa jenis CU, ya, dan biasanya material CU ini hanya bisa di annealing kecuali beryllium bronze ini, ya. Baik, hanya sampai sini untuk video mengenai CU atau copper, ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita mengenai copper dan heat treatment, ya. Sampai jumpa di video lainnya.